Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Amin. Saya dari Prodi S1 Informatika semester 10. Di sini saya ingin mereview pertemuan mata kuliah yaitu sistem operasi dari pertemuan 1 sampai dengan 16. Tidak termasuk UTS sama UAS. Jadi kita langsung saja mulai dari pertemuan pertama. Yang saya dapati dari pertemuan pertama itu introduction. Introduction itu menjelaskan tentang bagaimana sistem operasi itu, lebih tepatnya sih memperkenalkan sistem operasi. Sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang paling penting untuk menjalankan komputer. Nah, tanpa ada sistem operasi maka sebuah komputer itu tidak akan bisa jalan. Kemudian juga ada beberapa menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Lim Rushamsi, sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras sekaligus operasi dasar sistem lainnya, dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Nah, jadi sistem operasi itu sekaligus bisa menjalankan sebuah program aplikasi. Ini kita bisa next langsung ke pertemuan 2. Jadi tadi itu sekedar introduction aja. Pada pertemuan 2 yaitu mengenai tentang struktur sistem komputer. Pada kali ini yang dapat saya pelajari yaitu pertama adalah komponen dasar sistem komputer, yang dimana hardware atau peripheral yaitu penyedia sumber daya untuk komputasi dasar, memori, CPU, input atau output. Kemudian ada juga software. Kemudian ada juga brainware. Brainware itu yaitu orang yang melakukan atau melakukan program suatu antara hardware. Orang yang menggunakan hardware dan software itu adalah brainware, yaitu orang yang menggunakannya. Jadi lanjut kita ke pertemuan 3 yaitu sistem operasi. Nah, pada pertemuan 3 ini yaitu menjelaskan tentang definisi sistem operasi. Jadi sistem operasi itu ada dua sudut pandang, yaitu pertama dari sudut pandang user, yaitu sistem operasi itu sebagai alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Sistem operasi sebagai alat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer. Kemudian dari sudut pandang sistem, yaitu sistem operasi sebagai alat yang menempatkan sumber daya secara efisien. Kemudian sistem operasi sebagai alat untuk mengatur eksekusi program dan operasi dari alat, input atau output. Kemudian sistem operasi sebagai sebuah program yang selalu berjalan setiap saat pada komputer atau kernel. Kemudian di sini juga menjelaskan tentang service sistem operasi, yang dimana yang pertama itu ada user interface, kemudian ada program execution, kemudian ada input output operation, kemudian ada file system manipulation. Yang kelima communication, yang keenam error detection. Kemudian kita lanjut. Di sini juga menjelaskan manajemen file, manajemen device, dan komunikasi. Kemudian kita lanjut aja ke pertemuan keempat, yaitu mengenai tentang proses dan penjadwalan. Nah, di sini menjelaskan tentang bagaimana konsep proses, yaitu proses adalah suatu program yang sedang dieksekusi atau sedang berjalan, yaitu running. Yaitu alokasi proses, batch, multiprogramming atau multitasking. Kemudian menjelaskan juga tentang status proses. Status proses itu ada 5, yaitu ada new, running, waiting, ready, dan terminate. Penjadwalan antrian proses yaitu ada job queue, yaitu antrian ketika proses berada di CPU atau siap dieksekusi. Kemudian menjelaskan tentang penjadwalan antrian, kemudian schedule, kemudian komunikasi antar proses, kemudian alasan cooperating proses, dan juga proses termination model. Pada pertemuan 5 yaitu menjelaskan tentang sinkronisasi proses, yang dimana menjelaskan tentang mengapa sih sinkronisasi itu berjalan. Yang pertama yaitu sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Kemudian diperlukan adanya suatu mekanisme untuk memastikan urutan atau giliran pengaksesan suatu data yang saling bekerja sama sehingga terjadi sinkronisasi. Nah, mengapa itu diperlukan, yaitu harus sesuai dengan urutan atau giliran sesuatu akses untuk saling bekerja sama satu sama lain, kemudian sehingga terjadi sinkronisasi antara keduanya.
Dan kita lanjut, yaitu menjelaskan juga tentang implementasi solusi, yaitu ada dua, ada solusi perangkat lunak dan juga ada solusi perangkat keras. Contohnya perangkat keras yaitu tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan interrupt atau dengan mengunci lock suatu variabel tertentu. Kemudian menjelaskan juga tentang mutual exclusion, dan menjelaskan juga tentang bounded buffer. Kemudian menjelaskan tentang semapur dan juga menjelaskan tentang kelemahan semapur itu sendiri. Salah satu kelemahan semapur yaitu termasuk low level dan juga kesulitan dalam pemeliharaannya karena tersebar dalam seluruh program. Kemudian lanjut ke thread, yaitu pertemuan 6. Pertemuan 6 menjelaskan tentang thread. Thread itu yaitu lightweight process atau merupakan unit dasar dari penggunaan CPU. Thread terdiri dari thread ID, program count, register, dan stack. Nah, jadi di sini menjelaskan pengertian thread itu seperti apa. Kemudian thread itu beberapa keuntungannya itu pertama ada responsif, kemudian ada resource sharing, ketiga ekonomis, keempat utilization of multiprocessor architecture. Kemudian menjelaskan juga tentang user thread, yaitu didukung di atas kernel serta diimplementasikan thread library pada level user. Kemudian juga menjelaskan tentang many to one, terus menjelaskan tentang thread cancellation, yaitu sebuah tugas untuk memberhentikan thread sebelum thread tersebut selesai. Dan kita lanjut ke pertemuan ke-7, yaitu menjelaskan tentang operasi file. Operasi file ini ada menjelaskan tentang permasalahan penyimpanan, yaitu pada proses penyimpanan dan pembacaan data bisa timbul masalah. Yang pertama itu ada kapasitas media penyimpanan tidak cukup atau terbatas, kemudian ada ketika proses dihentikan data hilang, kemudian kebutuhan mengakses data atau sebagainya dalam waktu bersamaan. Kemudian ada namanya penamaan file, yaitu umumnya terdiri dari 1 sampai 8 karakter. Kemudian perbedaan antara penulisan nama file pada sistem operasi. Kemudian menjelaskan juga tentang extension file. Contohnya salah satunya yaitu .doc, yaitu file dokumentasi. Kemudian menjelaskan juga directory, yang dimana penamaannya path ada dua cara, yaitu ada absolute path name, kemudian ada relative path name. Kemudian lanjut ke pertemuan 8. Pertemuan 8 itu adalah UTS, jadi kita skip langsung ke pertemuan 9. Pada pertemuan 9 ini yaitu menjelaskan tentang deadlock atau kebuntuan di dalam program atau sistem operasi. Di dalam deadlock ini bisa terjadi dengan not responding, yang dimana ketika OS suatu program untuk melakukan sesuatu seperti mengambil penekanan tombol atau menutup sendiri dan program gagal mengakui permintaan itu adalah jumlah waktu tertentu, program ini tidak merespon. Itulah mengapa jadi deadlock atau not responding. Deadlock itu sendiri yaitu saat proses masuk dalam status menunggu, ia tidak akan pernah selesai menunggu sebab sumber daya yang dibutuhkan sedang digunakan oleh proses lain yang sedang menunggu pula. Kemudian penyebab deadlock salah satunya yaitu mutual exclusion, yaitu satu proses satu sumber daya. Kemudian cara menghandling deadlock yaitu salah satunya memakai protokol untuk memastikan tidak akan pernah mengalami deadlock. Jadi harus menggunakan protokol. Kemudian pencegahan deadlock atau deadlock avoidance, salah satunya yaitu menggunakan algoritma prediksi. Kemudian di sini juga menjelaskan tentang bagaimana mengatasi deadlock. Salah satunya yaitu hold and wait, yaitu penggunaan resource diperbolehkan jika sumber daya yang diperlukan tidak digunakan oleh proses lain. Terus bagaimana sih cara merecovery deadlock? Merecovery dari deadlock yaitu salah satunya itu menggagalkan semua proses yang deadlock. Kemudian kita lanjut ke pertemuan 10, yaitu memory management. Pada pertemuan 10 ini menjelaskan tentang bagaimana memanajemen sebuah memori.
yaitu memori adalah salah satu pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang dieksekusi harus berada di memori terlebih dahulu. Jadi tanpa ada memori maka tidak ada proses eksekusi. Kemudian juga menjelaskan tujuan manajemen memori, salah satunya yaitu meningkatkan utilitas CPU. Kemudian menjelaskan juga tentang istilah dalam manajemen memori, salah satunya itu relokasi, yaitu mengkonversi alamat logika program ke alamat fisik memori. Kemudian cara memproteksi memori itu sendiri yaitu dapat melindungi data sistem operasi dari proses yang sedang dijalankan oleh penggunaan komputer atau melindungi data suatu proses dari proses lainnya. Dan kita lanjut ke pertemuan 11 yaitu tentang virtual memory. Pada virtual memory yaitu tidak bisa semua memori logik dipetakan ke memori fisik, walau dynamic loading bisa melakukannya. Kemudian menjelaskan juga tentang keuntungan virtual memory. Salah satunya itu meningkatkan respon karena tidak deadlock. Kemudian menjelaskan juga yang bagaimana yang terjadi saat page fault. Salah satunya yaitu jika pencarian selesai terjadi interupsi dari disk atau dari memori. Kemudian page fault yaitu pada sistem demand paging, sebisa mungkin kita jaga agar tingkat page fault-nya rendah. Menjelaskan juga virtual machine untuk proses creation. Karena diperlukan untuk menggandakan proses atau proses creation, maka harus diketahui mana page kosong yang akan diloloskan. Virtual memory. Oke, kita lanjut ke pertemuan 12 yaitu mengenai tentang file system and security. Nah, pada pertemuan 12 ini menjelaskan bagaimana konsep file. Ini salah satunya yaitu file adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage atau penyimpanan kedua. Tipe-tipenya yaitu ada data, kemudian ada program, kemudian ada directory, yang keempat adalah ada device. Kemudian sifatnya persistence, big size, and shareability. Di dalam file juga ada simple record structure, kemudian ada compact structure, kemudian ada yang mengatur yaitu ada operating system dan sistem program. Struktur file itu sendiri yaitu membutuhkan atau untuk menjalankan mengakses suatu file. Semua sistem operasi harus mampu mengenal sedikitnya satu jenis struktur file. Kemudian file itu juga mempunyai atribut, salah satunya yaitu contohnya type itu dibutuhkan oleh sistem, contohnya .txt atau .doc. Kemudian ada .bn, kemudian ada macam lah, banyak sekali macam-macamnya. Kemudian kita lanjut ke operasi file, salah satunya yaitu bisa meng-create, write, delete, kemudian truncate dan seek. Seek itu mencari suatu data di posisi tertentu dan dari posisi tertentu. Kemudian juga menjelaskan tentang file sharing. File sharing mendukung sebuah sistem operasi yang user oriented atau user yang berorientasi. Kemudian menjelaskan juga protectionnya itu mempunyai tujuan yaitu menjaga aman dari kerusakan fisik atau reliability, kemudian menjaga dari akses yang tidak diizinkan atau protection. Tipe of access-nya ada 5, yaitu read, write, execute, append, delete, list. Kemudian kita lanjut ke pertemuan 13 yaitu menjelaskan tentang input and output system. Ini adalah part satunya yaitu bagaimana konsep umum sebuah input atau output. Yaitu pertama itu ada port itu adalah pintu komunikasi data, kemudian ada bus itu jalur data atau share direct access. Kemudian ada controller, pemberi perintah atau host adapter. Kemudian juga perangkat-perangkat I/O memiliki alamat, digunakan untuk menyimpan instruksi input atau output secara langsung. Kemudian memory map input output lebih cepat, contohnya adalah VGA. Jenis perangkat kerasnya yaitu ada perangkat storage, kemudian ada perangkat transmission, kemudian ada perangkat human interface. Kemudian mekanisme input atau output yaitu ada 3. Pertama ada polling, kemudian ada interrupt, kemudian ada DMA, direct memory access. Input output juga mempunyai mekanisme interrupt,
Yang pertama yaitu ada jalur interrupt dihasilkan oleh perangkat input atau output, kemudian interrupt handler menerima interrupt tersebut. Kemudian kita lanjut ke DMA. DMA yaitu ada generasi komputer yang sangat tua, kemudian ada generasi komputer yang tua, kemudian ada generasi DMA. Nah, pada generasi DMA ini salah satunya yaitu controller menginterrupt OS atau operating system bahwa operasi itu telah selesai. Kemudian kita lanjut ke application input atau output interface, yaitu device memiliki bentuk yang beraneka ragam. Contohnya yaitu ada karakter stream or block, kemudian ada sequential or random access, kemudian ada shareable or dedicate, kemudian sifatnya itu read write, read only or write only. Kita lanjut ke pertemuan 14, yaitu masih mengenai tentang input dan output system part 2. Jadi pada pertemuan 14 ini menjelaskan tentang jenis perangkat input atau output. Pertama, perangkat block, yaitu meliputi berbagai disk drive. Kemudian ada perangkat karakter, contohnya seperti keyboard atau mouse. Kemudian ada perangkat jaringan, yaitu soket, penghubung komputer dengan jaringan. Kemudian menjelaskan juga tentang clock and timer. Fungsi clock dan timer pada hardware yaitu untuk menentukan waktu. Kemudian clock itu bukan jam, melainkan satuan waktu di dalam CPU. Menjelaskan juga istilah pada input atau output. Yang pertama ada caching, kedua ada buffering, ketiga ada spooling, keempat ada device reservation. Kemudian kita lanjut pada cache versus buffer. Cache itu adalah area memori yang cepat yang berisikan kopian-kopian data yang sering diakses. Bedanya buffer and cache itu adalah buffer itu menyimpan temporary data atau secara temporary sebelum diberikan pada tahap berikutnya pada suatu request. Cache hanya menyimpan sebuah salinan dari data yang sering diakses hingga cepat. Kemudian peningkatan performa juga terutama untuk pada berkas yang digunakan secara bersama oleh beberapa aplikasi. Kemudian berkas sedang dibaca atau ditulis secara berulang-ulang. Kemudian yang terakhir itu menjelaskan tentang bagaimana meningkatkan kinerja input or output. Yang pertama itu adalah memperkecil jumlah context switch. Kemudian memperkecil jumlah interrupt dengan menggunakan transfer secara besar-besaran, smart controller and pooling. Kemudian juga memindahkan proses-proses primitif ke perangkat keras. Nah, begitulah review saya dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 14 ini. Cukup sekian, terima kasih sudah mendengarkan. Ini adalah bentuk dari mengerjakan ujian akhir semester, yaitu pada mata kuliah sistem operasi. Kepada Bapak Kamarudin, terima kasih sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk saya untuk mengetahui bagaimana sistem operasi bekerja hingga mekanismenya sampai direct memory access. Cukup sekian, terima kasih. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.